Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema kita, yakni iman kepada qada dan qadar Allah. Setelah kita kemarin bersama-sama mempelajari tentang iman kepada hari akhir, maka tahapan yang selanjutnya adalah mempelajari tentang qada dan qadar Allah. Kita telah tahu bersama bahwasanya qada dan qadar itu merupakan rukun iman. Makanya kalau orang tidak iman kepada qada dan qadarnya Allah, maka ya dikatakan dia tidak sempurna keimanannya. Karenanya sebagai seorang yang muslim, wajib buat kita harus mengimani tentang adanya qada dan qadarnya Allah. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, kita harus paham dulu apa sih itu qada dan qadar Allah. Baik, kalau qada itu bisa kita katakan sebagai tata rencananya Allah, perencananya Allah sejak zaman azali yang diberikan kepada seluruh penciptaannya. Jadi Allah itu dalam penciptaannya sudah punya perencanaan tersendiri. Itulah yang dinamakan qada. Kalau qadar itu adalah yang sudah mengikat kepada kejadian atas waktu itu sendiri. Ya, jadi kalau qadar itu adalah perwujudan daripada qadanya. Qada rencananya, qadar adalah perwujudannya. Contoh misalkan Allah merencanakan seseorang hamba ketika sebelum ia dilahirkan daripada rahim ibunya, tentang jodohnya, rizkinya, kemudian amalannya, sebelum dia terwujud, ya, sebelum dia terlaksana untuk menemukan jodohnya, untuk menjumpai rizkinya dan seterusnya, dalam perjalanannya ini adalah qada. Ya, dalam perjalanannya ini adalah qada. Masih bisa kita usahakan dengan adanya ikhtiar. Tetapi kalau sudah terjadi, ya, sudah terwujud, contohnya apa? Contohnya datangnya maut, datangnya syakaratul maut. Ya, ini sudah tidak bisa lagi kita usahakan. Kemudian apa lagi? Terlahirnya seorang anak yang mempunyai jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, kulit hitam ataupun kulit putih. Ketika sudah terjadi, maka itu yang dinamakan qadar, sudah terwujud. Kalau sudah terwujud, maka ya tidak bisa lagi kita usahakan. Inilah yang dinamakan tadi, qada adalah perencanaannya, qadar adalah perwujudannya. Dan ini harus kita yakini betul bahwasanya memang dalam setiap kehidupan manusia itu hal yang seperti ini pasti ada. Orang yang yakin kepada adanya qada dan qadar Allah, maka akan menjadikan semakin semangatnya dia di dalam menyebut kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di dalam dirinya. Ketika dia berusaha akan sesuatu, kemudian dia gagal, maka ada rasa semangat untuk belajar kembali daripada kegagalan tersebut, untuk meraih daripada keberhasilannya. Sebab Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak bakal merubah suatu keadaan kaum, melainkan ya kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Ayat ini bukan mentafsiri bahwasanya
setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita usahakan akan menentukan daripada apa yang kita usahakan itu tidak. Ya. Dan bukan bermaksud juga Allah itu tidak mampu untuk merubah keadaan dalam kehendak-kehendaknya Allah. Kalau Allah sudah kun, maka yakun. Kalau Allah sudah berbicara jadi, maka pasti itu jadi. Kenapa ayat ini dikatakan Allah itu tidak bakal merubah suatu keadaan kaum, melainkan kaum itu sendiri yang akan merubahnya? Adalah memberikan pembelajaran kepada kita semuanya bahwasanya setiap orang yang diberikan akal, diberikan pikiran, maka dia hendaknya harus menggunakan akal pikirnya untuk berikhtiar, berusaha, ya, menjemput kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya. Karena kita ini adalah orang-orang yang liqaumi yatafakkarun, orang-orang yang punya akal pikiran. Maka kalau kita menyamakan dengan makhluk Allah yang lain, katakanlah hewan, gak mau usaha, gak mau menggunakan akal pikirnya, maka kemuliaan apa yang bisa kita banggakan sebagai seseorang yang dibekali akal pikiran tetapi tidak mau menggunakan akal pikirnya? Maka ayat ini diperuntukkan, disampaikan dengan maksud supaya kita ini mau berusaha, mau berikhtiar untuk merubah suatu keadaan. Memang kalau kita bicara soal takdir, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini sebetulnya tidak ada yang namanya kebetulan. Semua itu tidak lepas daripada apa yang sudah diperencanakan oleh Allah. Bahkan dikatakan jatuhnya daun daripada pohon itu sudah ada catatannya. Apalagi yang kita kerjakan. Ya, semua sudah ada catatannya masing-masing. Tinggal kita sebagai orang yang punya akal pikiran, bagaimana kita akan menggunakan, memanfaatkan keadaan demikian untuk berusaha menjadikan pribadi, menjadikan diri kita ini untuk terus semakin lebih mulia, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang selanjutnya saya sampaikan berkaitan masih kepada hal takdir. Ada pendapat yang mengatakan takdir itu ada dua. Yang pertama adalah takdir mubram, yang selanjutnya adalah takdir mu'allaq. Kalau takdir mubram itu adalah takdir yang sudah menjadi ketetapan, tidak mungkin lagi untuk bisa dirubah. Contohnya kayak tadi saya katakan, adanya kematian, adanya anak yang dilahirkan daripada rahim seorang ibu berjenis jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, maka kejadian itu sudah tidak lagi bisa kita usahakan. Tapi kalau takdir mu'allaq itu erat kaitannya dengan ikhtiar, masih bisa kita usahakan. Contohnya seseorang yang ingin mencari wawasan keilmuan yang luas untuk memerangi kebodohannya, maka dia bisa menjadi orang yang cerdas, orang yang hebat ketika dia mengikhtiari untuk terus belajar. Kemudian apalagi seseorang yang kepingin di dalam ekonominya itu kecukupi, maka ketika dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjemput rizki yang Allah berikan dengan berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, maka bisa kelak nanti dia menjadi orang yang kaya raya. Dan ini harus kita jadikan sebagai pembelajaran bersama, bahwasanya ketika seorang kepengin kehidupannya mulia, maka ya dia harus berjuang. Berjuang semaksimal mungkin untuk memanfaatkan potensi akal pikirnya dalam rangka untuk memuliakan
diri kita ini di sisi Allah. Karena yang bisa meningkatkan derajat kemuliaan kita ya ilmunya kita. Wa utul ilma darajat. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin tinggi juga derajatnya. Apalagi kalau kita senang untuk mengamalkan ilmu yang kita punya. Dapatnya sedikit tetapi senang untuk memanfaatkan, maka besar kemungkinan dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Ya, karena pada akhirnya adalah ketika kita belajar, kita paham ilmu, maka mulianya adalah mengamalkan keilmuan itu sendiri. Jangan sampai kita sudah paham ilmu tetapi enggan untuk mengamalkan keilmuan itu sendiri. Ya, jadi yang paling bagus adalah dapat sedikit pemahaman tetapi segera untuk mengamalkannya. Baik, insyaallah kalau tema ini, materi ini kita perdalam, maka insyaallah akan menjadikan rasa semangat yang terus bertambah untuk berusaha memuliakan diri kita di sisi Allah dengan senang berikhtiar, dengan senang berusaha. Allah itu sangat menghargai yang namanya prosesnya seorang, maka teruslah berproses menyebut kemuliaan yang Allah berikan dengan senang berikhtiar dan berdoa dan bertawakal. Jangan sampai kita senang berdoa tetapi tidak mau ikhtiar. Sebaliknya juga senang ikhtiar tetapi nggak pernah berdoa. Ini namanya hamba yang sombong. Ya, jadi ketiganya harus balance. Ikhtiar oke, berdoa oke, dan bertawakal juga harus dikerjakan. Ketika tiga-tiganya ini kita laksanakan dengan seimbang, insya Allah kemuliaan itu akan datang dengan sendirinya. Teruslah belajar menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah kita berdoa bersama, semoga kesuksesan, kemuliaan akan terus menyertai kepada kita semuanya. Selagi kita mau berusaha, selagi kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan digolongkan menjadi golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Terus belajar, jaga kesehatan, dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan Allah dan juga Nabi. Dekatkan Allah dan juga Nabi. Dekatkan Allah dan juga Nabi. Dekatkan Allah dan juga Nabi.